saya ini kesempatan paling bagus untuk Bang Rasman membuktikan secara hukum bahwa beliau tidak bersalah. Jadi makin cepat makin baik, makin cepat makin baik, supaya Bang Rasman tidak hanya bicara, tidak hanya membela diri di media sosial, tetapi buktikan secara hukum bahwa Bang Rasman tidak bersalah. Karena banyak tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau harus buktikan. Apalagi yang dihadapi adalah Bang Hotman. Ya, saya kira ini pertarungan yang cukup hebat ini antara kedua advokat yang cukup kondang ini. Jadi sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya latar belakang yang hebat. Nah, silakan bertarung di sana dan kami akan lihat apakah benar Bang Hotman yang terbukti atau Bang Rasman yang terbukti. Kita akan menyaksikan bersama-sama persidangannya. Iya, jadi kalau menurut saya, kalau saya lihat itu kan Bang Rasman menurut profesi advokat, beliau sedang menjalankan tugas sebagai seorang advokat. Nah, secara undang-undang advokat, seorang advokat yang sedang menjalankan tugas sebagai seorang advokat tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Ya, itu jelas itu pasal 16-nya. Itu tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata. Jadi kalau tuduhan dari Bang Hotman terhadap Bang Rasman, ya itu silakan kita lihat di hasil persidangan nanti apakah benar terbukti atau tidak. Itu saya kira paling penting situ. Nah, untuk menyikapi hal ini, saya secara pribadi saya sudah sampaikan kepada Bang Rasman agar supaya jaga nama organisasi advokat Praja Bersatu jika Bang Rasman masih mau menjadi anggota dari Praja Bersatu. Kalau tidak mengikuti aturan dari Praja Bersatu, maka kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas, bahkan mencabut KTA-nya. Karena Bang Rasman ini kan juga figur yang kontroversi, ya, sehingga banyak sekali serangan-serangan yang ingin menghancurkan profil dari Bang Rasman. Oleh karena itu Bang Rasman harus bisa buktikan bahwa Bang Rasman tidak bersalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bang Rasman sebagai seorang advokat menjalankan tugas sebagai seorang advokat dan itu dilindungi oleh undang-undang advokat itu sendiri. Jadi dalam pasal 16 itu jelas itu bahwa seorang advokat tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata dalam melaksanakan tugas sebagai seorang advokat, apalagi menjalankan kuasanya. Dia menerima kuasa. Jadi saya kira itu dia cukup kuat untuk mempertahankan dirinya di persidangan nanti. Memang secara pribadi sekali lagi sebagai ketua umum saya sudah sampaikan, ngomong langsung kepada Bang Rasman, tolong jaga diri baik-baik. Ya, reputasi sebagai seorang advokat itu harus dijaga, marwah, martabatnya, reputasi sebagai seorang advokat itu harus dijaga baik-baik supaya orang bisa percaya. Kalau tidak, orang tidak akan percaya lagi. Sebab kekuatan dari seorang advokat itu adalah apa yang dibicarakan sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan perbuatannya. Ini yang paling penting bagi seorang advokat. Oleh karena itu tolong diperhatikan bahwa seorang advokat itu bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan hukum. Itu Bang. Ya, ini sesuai dengan surat panggilan ini kita sudah siapkan surat undangannya untuk mengundang beliau untuk hadir di kantor DPN Praja Bersatu di PIK 2. Ya, ini surat untuk dilayangkan hari Senin besok. Ya, betul. Betul. Ya, kita segera layangkan hari Senin besok agar supaya beliau hadir untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang terjadi sebetulnya. Ada timnya, ada tim kode etik ya. Ya, betul. Namanya sidang kode etik. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rasman, jika Bang Rasman terbukti, maka kita akan cabut KTA atau pemberhentian sementara. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah diberhentikan sementara atau cabut KTA-nya. Pemberhentian sementara itu antara 3 sampai 12 bulan.
Ya, ti- minimal 3 bulan sampai 12 bulan. Ya, ya, tidak bisa beracara, tidak bisa beracara, tidak bisa beracara. Ya. Ya, dalam pemberhentian sementara dia tidak bisa menangani kasus. Menunggu misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dan selama masa pemberhentian sementara ini beliau tidak boleh beracara. Ya, kalau ketahuan beracara maka langsung kita cabut KTA-nya. Ya, itu langsung kita cabut KTA-nya. Ya, pesan saya untuk Bang Rasman untuk persidangan besok, jaga kondisi, ya kan, tetap tenang, menguasai diri, kuasai tutur kata, sikap harus tetap jaga. Walaupun kita diserang, ya, tapi harus kita menjaga martabat sebagai seorang advokat. Biarkan proses persidangan yang akan buktikan. Tidak perlu kita gembor-gembor, kita tidak perlu ngamuk-ngamuk, marah-marah, tidak perlu. Yang paling penting adalah kita konsisten dengan fakta dan bukti-bukti persidangan. Kalau memang Bang Rasman tidak bersalah, buktikan di sana bahwa Bang Rasman tidak bersalah. Itu yang paling penting. Dia tidak perlu berkuar-kuar di mana-mana, tidak perlu, tak ada gunanya berkuar-kuar. Yang paling penting adalah buktikan secara hukum bahwa fakta dan bukti tidak terbukti sama sekali. Itu yang paling penting untuk Bang Rasman.